Baik, kita akan bahas tentang source code ini. Source code ini apabila kita jalankan maka akan muncul informasi. Ini ada dua baris informasi. Masukkan tahun lahir Anda, lalu ini kita ketikkan 1978, kemudian usia Anda saat ini 42 tahun. Nah, tapi ini muncul informasi ini bertahap. Yang pertama kali muncul ini, masukkan tahun lahir Anda, lalu ada kursor yang berkedip. Kursor berkedip ini artinya adalah kita harus entry data di sini. Nah, maka di sini kita entry data 1978, kita ketikkan, kemudian kita enter, lalu terakhir muncul informasi usia Anda saat ini 42 tahun. Nah, kita bahas dari sintak programnya. Pertama, kita akan bahas sintak utama saja, source code utamanya. Kita mulai dari baris 5 dan baris 6. Baris 5 dan baris 6 ini kita sebut dengan deklarasi variabel. Nah, apa maksudnya deklarasi variabel? Deklarasi variabel itu, deklarasi ini artinya perkenalan. Variabel ini adalah nama untuk tempat penyimpanan data pada source code kita. Nah, jadi pada line 5 dan 6 ini ada dua deklarasi variabel. Yang pertama, kita deklarasikan variabelnya adalah variabel usia. Nih. Kemudian yang kedua, variabel tahun lahir. Ini. Nah, untuk penamaan variabel sendiri itu ada aturan-aturannya, nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi seperti ini usia, lalu tahun lahir. Pada dasarnya kita memberi nama variabel itu terserah kita, tetapi tetap harus berhubungan dengan apa yang akan kita buat dalam sebuah source code. Jadi nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang variabel. Oke, kembali ke sini. Jadi line 5 dan 6 ini adalah deklarasi variabel. Ada dua variabel yang kita kenalkan, variabel usia dan variabel tahun lahir. Nah, di depan nama variabel ini ada tertulis int. Jadi antara variabel usia dan variabel tahun lahir ini kebetulan ada tertulis sama, int. Nah, int mana saya tuliskan ini, int ini kita sebut dengan tipe data. Nah, bentar, jelas. Jadi int itu adalah tipe data. Nah, jadi tipe data ya, kalau diartikan ya tipe data, jadi datanya itu tipenya apa. Nah, jadi sebagai gambaran pada pemrograman C++ itu banyak jenis tipe data. Nah, nanti kita akan bahas tersendiri. Jadi salah satunya yang digunakan pada program ini sekarang, tipe datanya adalah int. Nah, int ini singkatan dari integer. Nah, integer ini untuk pengenalan awal saja, ini merupakan tipe data bilangan bulat. Oke.
Nah, jadi variabel usia dan variabel tahun lahir tipe datanya INT. Jadi ini kita deklarasikan. Oke, lalu selanjutnya kita lihat instruksi yang kedua pada baris ke-8. Di sini ada instruksi cout, masukkan tahun lahir Anda. Nah, instruksi cout ini singkatan dari console out. Nah, instruksi cout atau console out ini artinya adalah instruksi untuk menampilkan data pada halaman konsol. Nah, pada contoh ini kita lihat cout, masukkan tahun lahir Anda. Jadi yang kita masukkan ke dalam halaman konsol adalah data ini. Data masukkan tahun lahir Anda. Nah, yang namanya data tentu ada tipe data. Nah, jadi tipe data masukkan tahun lahir Anda ini tipe datanya nanti adalah tipe data string. Nah, tipe data string ini pada dasarnya merupakan tipe data yang menampilkan karakter. Biasanya dalam bentuk kalimat. Nah, apa ciri string? Nih cirinya. Dia ada tanda petik awal dan akhir. Jadi kalau ada data yang diapit dengan tanda petik, berarti itu tipe datanya adalah tipe data string. Biasanya dalam bentuk kalimat. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pada line 9 ada tertulis garis miring 2 kali, ketikkan usia Anda. Ini yang bisa saya jelaskan di sini, ini adalah komentar. Oke, apa maksudnya komentar? Komentar ini ya komentar pada halaman editor. Jadi komentar ini biasanya dibuat oleh programmer sebagai penjelasan dari sebuah instruksi pada source code. Jadi misalnya ini, ketikkan usia Anda. Di sini dia menjelaskan perintah yang di bawahnya ini nanti. Tuh. Jadi ketikkan usia Anda ini dia hanya berlaku pada halaman editor. Pada halaman konsol dia tidak muncul. Mengapa? Karena itu tadi, komentar pada dasarnya merupakan penjelasan saja. Jadi fungsinya itu hanya untuk penjelasan sebuah sintak atau sebuah instruksi pada source code. Oke, yang berikutnya line 11. Line 11 ini instruksinya cin tahun lahir. Nah, instruksi cin ini kita lihat instruksi cin ini singkatan dari console in. Kalau cout tadi menampilkan pada halaman konsol. Nah, kalau cin ini adalah memberi data pada halaman konsol atau memasukkan data pada halaman konsol. Nah, jadi maksud dari perintah cin tahun lahir ini adalah kita nanti memasukkan data pada halaman konsol, di mana datanya itu nanti kita simpan ke dalam variabel tahun lahir. Jadi ingat, tahun lahir tadi ini adalah variabel yang sudah kita deklarasikan. Nah, instruksi cin kalau kita eksekusi, maka pada halaman konsol itu cirinya adalah ini. Ada kursor yang berkedip. Nah, kursor yang berkedip ini tandanya adalah di situ tempat kita untuk entry data. Jadi di sini seperti contoh kita entrykan data 1978 ke halaman konsol, di mana otomatis nanti 1978 ini akan masuk ke dalam variabel tahun lahir, karena di sini instruksinya adalah cin tahun lahir. Jadi data yang kita entry di konsol itu nanti akan langsung masuk ke variabel tahun lahir. Kemudian selanjutnya line 12, di sini terjadi operasi. Jadi ada operasi di mana usia ini tadi variabel usia ini nilainya atau datanya nanti akan sama dengan 2020 dikurang dengan
data variabel pada variabel tahun lahir. Jadi variabel tahun lahir ini datanya berapa, nanti akan dikurangkan dengan 2020. Nah, jadi pada contoh ini tadi kita entry data 1978. Nanti 1978 otomatis masuk ke variabel tahun lahir. Nah, berarti data pada variabel usia ini besarnya adalah 2020 dikurang 1978, 42. Nah, jadi data 42 ini itu akan masuk ke dalam variabel usia. Oke, selanjutnya line 14, check out usia Anda saat ini, lalu usia, lalu tahun. Nah, apabila ini dieksekusi maka akan muncul ini usia Anda saat ini dia string usia Anda saat ini. Kemudian muncul 42. Dari mana 42? Ini yang dimunculkan adalah data variabel usia. Data variabel usia tadi kan 42 dari 2020 dikurang 1978, maka akan ditampilkan 42. Lalu kembali ditampilkan string tahun.